Shalom Bapak Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Toraya pagi ini, Kamis 22 Mei 2025. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, Tuhan kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik di dalam Yesus Kristus. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Kiranya Engkau tanam baik dalam hati kami nantinya. Buka pikiran kami sehingga firman-Mu itu mengambil bagian yang layak di dalam kehidupan kami. Bagi setiap pembaca dan pendengarnya, Kau juga membuka pemikiran mereka semua, kami semua, supaya firman-Mu ini dapat mengambil bagian yang layak dan menjadi suluh di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini terambil dari Amsal pasal 2 ayat 1-9. Demikian. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Hikmat dan pengetahuan. Kakinaan nakapaisanan. Mengejar pengetahuan bagi banyak orang adalah hal yang utama. Memiliki kepintaran seakan menjadi segalanya bagi setiap orang. Kebodohan menjadi hal yang ditakuti, karena kebodohan banyak menghasilkan kemalangan dan keterbelakangan. Hikmat yang diberitakan Amsal ini tidak untuk membenturkan mana yang lebih utama antara hikmat dan pengetahuan. Diawali dengan menerima perkataan Tuhan adalah awal menuju kepintaran. Dari Tuhanlah kepintaran dan kepandaian. Konteks Amsal merupakan suatu nasihat untuk hidup dalam kendali Tuhan. Kepandaian saja tidak cukup, harus berbarengan dengan kebajikan. Olehnya, kitab Amsal menyerukan akan pengetahuan tentang perkataan Tuhan. Mencari kehendak Tuhan seperti mencari pengetahuan, maka pengetahuan akan kebaikan, keadilan, dan kejujuran dicurahkan. Banyak orang yang hanya menaruh pengertiannya pada pengetahuan. Pengetahuan memang penting, namun pengetahuan tanpa hikmat atau perkataan Tuhan adalah sia-sia. Mengapa demikian? Sebab Tuhanlah sumber semuanya itu. Pengetahuan mungkin bisa kita dapatkan, namun tanpa keadilan, kejujuran, dan kebenaran, maka pengetahuan itu tidak menuju pada kebaikan. Pengetahuan hanya sekedar pengetahuan saja.
Ibaratnya kita hanya bisa mengetahui sesuatu, namun tanpa nilai dan makna yang kita dapatkan. Hikmat dari Tuhan adalah jalan menuju pengetahuan yang baik akan realitas kehidupan ini. Juga membawa kita kepada penemuan makna dan nilai setiap langkah kehidupan kita. Awalilah semuanya dalam perkataan Tuhan. Pengetahuan dan hikmat ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu pagi ini Tuhan, karena Engkau telah mengajar kami untuk bagaimana mencari pengetahuan dan hikmat serta pengenalan akan Engkau. Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, tunjukkan kami untuk menjalani hidup sepanjang hari ini, agar dalam perkataan, pikiran dan perbuatan semuanya berkenan kepadamu, dan kami dapat menjadi saksi bagi diri kami, bagi orang lain di sekitar kami, bagi keluarga kami, dan siapapun yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita.